buka bab 3-nya sama pemrogramannya. Kita langsung mulai perkuliahan malam ini ya. Dengan tema bab 3, bagian pertamanya ya. Kita masuk ke bab 3, keputusan. Kita disebut juga ada yang ininya disebut branch ya, atau percabangan, decision atau branch, keputusan atau cabang ya. Nah, nanti emang ada percabangan dalam penulisan programnya. Di sini kita akan membuat program yang masalahnya bisa lebih dari satu, tapi tidak harus di proses sekaligus gitu ya. Jadi bisa kita pilih. Jadi ada cabang ya. Jadi untuk memilihnya itu diperlukan keputusan. Keputusan itu akan memilih ke cabang mana yang akan dipilih. Nah, tentu untuk membuat suatu keputusan ada syarat kan, syaratnya. Nah, syaratnya itu nanti datanya itu bisa berupa bilangan bulat atau pecahan ya, atau juga bilangan boolean atau biner nanti. Nah, salah satunya kemarin yang kita praktekkan adalah untuk syarat dari keputusan ini adalah tanda persen, pembagi dengan sisa ya, bilangan bulat. Tadi nanti ada sisa atau tidak ada sisa. Nah, kemudian juga ada yang lainnya nanti yang relasi ya, relasi. Relasi itu adalah kecil dari, besar dari, kecil sama dari, besar sama dengan, kemudian tidak sama. Nah, ini ya. Kemudian nanti juga akan tambah dengan logika or, and, dan walaupun yang banyak dipakai itu adalah or dan and. Sekarang kita masuk langsung ke bagian pertama, pernyataan keputusan atau cabang if. Nah, pernyataan if ini hanya mempunyai 2 cabang. Nah, maka untuknya itu syaratnya hanya 1. Karena untuk cabang yang berikutnya tidak perlu syarat. Tapi kalau bukan cabang ini, ada syarat lagi. Jika syaratnya memenuhi akan cabang A umpamanya, jika tidak cabang B-nya tidak perlu lagi dia syarat untuk B-nya. Langsung setelah itu dia akan pilih ke cabang yang lainnya. Nah, ini contohnya kalau kita di persimpangan jalan, jadi ada persimpangan. Nah, kita kan tidak mungkin masuk ke sebelah persimpangan kiri atau persimpangan kanan berbarengan. Kita kalau masuk ke kanan ya ke kanan aja dulu. Nanti baru kalau sesaat ke kiri lagi. Nah, pasti dia tidak bisa bareng ke kiri dan ke kanan. Nah, ini ada keputusan di sini. Kita mau ke kiri atau ke kanan. Tidak bisa dua-duanya. Nah, untuk itu ada syarat. Nah, syaratnya, umpamanya ini kita di cabangnya ada 2, di ujungnya tuh yang satu ke cabangnya kita mau tuju ke pasar, umpamanya kanan ke pasar, yang ke kirinya umpamanya ke sekolah. Jika syaratnya untuk yang ke pasar, ya, syarat kita harus membeli barang, berarti yang syarat di pasar kan, membeli barang. Maka syaratnya harus benar untuk syarat pasar. Nah, kalau untuk yang cabang ke sekolahnya tidak perlu. Pokoknya kalau di syaratnya ke pasarnya, oh ternyata dia mau belajar, berarti syaratnya salah kan? Ke pasar itu untuk belanja. Sedangkan dia masuknya mau pergi belajar, berarti dia otomatis ke kiri. Karena syarat untuk ke pasarnya salah. Tidak perlu lagi syaratnya 2. Jadi kalau selain ke pasar, berarti dia salah. Walaupun nanti dia umpamanya tempat lain gitu ya, cabangnya 2, pokoknya selain ke pasar, berarti dia pergi ke sekolah. Gitu ya. Oh saya maunya syaratnya ke sekolah, boleh. Tapi yang benarnya nanti ke sekolah, yang salahnya nanti dia ke pasar, tidak perlu lagi syarat untuk ke pasar. Itu contohnya ya, if. Jadi dia hanya akan memilih ke kanan atau ke kiri. Syaratnya apa? Tergantung, boleh syaratnya sekolah. Kalau syaratnya benar, dimasukin sekolahnya benar, dia ke kanan. Kalau tidak, dia langsung masuk ke kiri, ke pasar ya. Kanan ke pasar, kalau syaratnya ke pasar, berarti dia akan benar, syaratnya benar, nanti dia akan ke kanan. Kalau salah, tidak perlu lagi kita syarat untuk sekolah, otomatis dia ke sekolah. Ketiga, umpamanya kita menentukan syaratnya ke sekolah, ke kiri gitu ya. Jadi kalau dia benar, baru dia ke kiri. Kalau salah, tidak perlu lagi kita menentukan syaratnya ke pasar. Ikut ke sekolah saja. Tapi kalau di syaratnya ke sekolah salah, berarti otomatis dia ke kanan. Itu dia ya, cabang. Nah ini contoh programnya, kita akan membuat contoh program untuk lantai bangunan biasanya ya. Lantai bangunan atau nanti nomor rumah.
Orang tidak mau nomor rumahnya 13 atau lantainya itu lantai ke-13. Tapi kan nggak mungkin. Setelah nomor 12 berarti urutannya ya, urutan ke-12 ke 13. Nomornya baru bisa diganti, urutan tidak bisa kan? Jadi urutan ke-13, tapi nomornya bisa 12A atau 14. Di sini dia juga lantainya. Tidak mau lantainya dinomori 13. Jadi 14 atau 12A. Ini contohnya 14 gitu ya. Tapi kan lantai 14 tidak akan mungkin tanpa lantai 13. Mungkin dia tentunya sampai 13 ada 14. Karena lantai 13 ada nomornya yang tidak dibuat orang. Jadi ya, lantai 13 itu nomornya 14. Sehingga nanti untuk lantai 13 ke atas nomornya adalah 14, 15 dan seterusnya, sehingga dia nomor dengan jumlah lantainya berbeda. Nomornya 15 lantainya 14. Nomornya 14 lantainya 13. Gitu ya. Nah, tapi di bawah 13 itu nomornya sama. Nomor lantai 10 ya nomornya 10. Lantai 6 ya nomornya 6. Nah, itu dia syaratnya. Boleh kita nanti lantai lebih besar 13 atau kecil. Boleh dua-duanya. Nah, syaratnya berbeda. Nah, ini dia. Jika lantainya besar 13 berarti lantai sesungguhnya itu sebenarnya jumlah nomornya dikurangi 1. Berarti aktual itu kan ini sesungguhnya ya. Ini nomor lantai. Lantai berapa? Lantai 15. Maka harusnya itu baru 14. Tapi jika kecil dari 13 ya 12 bawah berarti dia sesungguhnya. Lantai 10 ya nomornya 10. Nomor 5 ya lantai ke-5. Nih, flowchart-nya ya. Flowchart-nya seperti ini. Flowchart-nya. Bentar ada flowchart-nya ya. Ini namanya flowchart. Diagram alir untuk jadi kalau kita membuat programnya kompleks, kita buat dulu flowchart-nya atau nanti algoritma. Flowchart itu menurut simbol ya. Jadi kalau decision atau keputusan ini simbolnya ini belah ketupat. Kalau untuk input nanti simbolnya jajaran jenjang. Untuk proses ini rumus proses ini ininya otak gitu ya, persegi panjang. Nanti ada lagi untuk iterasi juga persegi panjang ya, proses. Nanti dia ada ulang, nanti ada ulang. Kalau ini cabang ya, ini dia. Ini syaratnya yang besar, 13. Jika lebih besar 13, nah, kalau benar lantainya adalah kurang 1. Karena dia sebenarnya adalah lantai dengan nomornya besaran nomornya 1. Jadi nomornya dikurangi 1 pada lantai sesungguhnya. Tapi kalau salah, nanti lantai sesungguhnya sama dengan nomornya. Ini kalau lantainya besar dari 13. Kalau lantai kita ubah dengan tanda kecil relasinya dari 13, kalau kecil 13 bisa. Tapi untuk benarnya ini pindah ke sini. Yang salahnya pindah ke sini. Jadi ini jadi salah, ini jadi benar. Benarnya kalau kecil, benarnya adalah lantainya sama dengan nomornya. Kecil ya, tanda kecil sini. Kalau dia besar ya, ini ya kecil. Tapi kalau salahnya baru ke sini. Jadi true-nya pindah ke sini, false-nya pindah ke kiri. True-nya pindah ke kanan, false-nya pindah ke kiri. Bisa dua-duanya. Asal ini juga diikutin ya. Nah, ini ke sini isinya berbeda. Dan ya, nah, kita masuk sekarang contohnya. Ini bisa juga nggak? Ini langsung. Jadi cabang keduanya tidak ada. Jadi lantainya langsung kurang 1 saja. Jika dia 13 gitu ya, besar dari 13, tapi kan jika benar, lantainya kurang 1. 15 kurang 1. Jika salah, umpamanya lantai 7, lantai keluar. Jadi dia hanya untuk lantai yang 13 ke atas. Ke bawahnya tidak ada. Nah, ini kan kurang benar juga programnya ya. Bawahnya tetap sama ya. Sebenarnya ke bawahnya lantainya sama. Oke ya. Nah, ini contohnya programnya. Program ambil program 31 ya sampai titik hukum awal ini ya. Copy paste ya. Bisa juga copy paste. Cabangnya. Nah, coba di antara kalian yang sudah selesai dicoba ya. Sebutkan namanya ya. Siapa yang sudah selesai dan dijalankan ya. Dijalankan. Coba siapa yang sudah jalan? Saya, Pak. Coba. Eka ya coba. Saya, Pak, tapi pakai kamera belakang apa-apa nggak bisa screen, Pak. Nggak asal kelihatan gimana kamu layar itu? Pakai kamera belakang aja gimana, Pak? Ya, yang penting kalau jelas, kalau kamu kecil gitu gimana? Coba. Kalau nggak besar ya layarnya sekecil itu kan? Coba. Bisa kecil itu kelihatan nggak? Itu aja masalahnya. Kamera dulu. Nih, Apa yang kamu tampilkan? Mana?
hasilnya ya, programnya. Besarin supaya. Nah, cukup. Coba masukin datanya. 14, jadi 13 dia ya. Coba yang di bawah. Dikurang satu ya. Satu. Datanya lagi, ulang lagi, jalankan lagi. Jalankan lagi. Jalankan lagi, datanya. Samain aja, Pak. Kecil dari 13 kok sama. Tadi kan di atas 13. Nah, 12 aja, 13. Pak. Di bawah 13 sekarang. Jadi dia kalau di atas 13 kan dikurangi 1 tadi. Nah, kalau di bawah 13, nilainya sama kan? Nomor lantai dengan lantainya itu sama. Ya kan Ya. kalau dia di atas 13, nomor lantai dan lantainya kurang 1. Nomor 15, lantainya 14. Nomor 20, lantainya 16. Coba yang lain. Cukup. Saya udah, Pak. Bentar. Nah, siapa? Coba. Ambilkan. Coba, ayo, ambilkan. Jalankan dulu ya, baru di-share. Jalankan dulu, baru di-share ya. Coba jalankan dulu, baru kamu share. Dua kali ya, di atas 13 dan di bawah 13. Ya, 13-nya jangan dulu, bukan salah ya. Silakan, terserah, datanya bebas ya. Penting dua kali berarti berbeda, di atas 13 dan di bawah 13. Ya terus, di atas 13 ya. Sekarang tutup dulu, jalankan lagi. Yang di atas 13. Sekarang yang di bawah 13. Bawah 13 lagi ya. Ya, di bawah 13. Nah, benar. 13-nya nggak usah dulu ya, dia tetap masuk terus datanya yang salah ya. Atau salah juga masih diproses. Itu nanti kita batasi. Ya, tutup. Ada lagi yang lain. Kita kan cuma 4 orang nih yang hadir ya. Semuanya aja ya, baru 2. Coba, Pak. Saya, Pak. Silakan. Silakan. Bebas ya, yang mau di atas juga di bawah dulu bebas. Di bawah dulu, Pak. Serah. Sama ya, karena di bawah dia salah, dia rumusnya rumus yang kedua. Nah, coba tutup, jalankan lagi, tampilkan yang data yang di atas 13. Coba, jalankan lagi dulu, baru jalankan. Cuman datanya beda lagi, yang di atas 13 lagi ya. Nah, ya. Jadi dia kalau tadi 99, sekarang dia 17 jadi 16 ya. Cukup 16. Ya. Silakan yang satu lagi. Ini saya masih belum bisa di-compile. Masih error atau gimana? Hah? Itunya ada errornya atau gimana, nggak bisa di-compile? Langsung jadi kayaknya Coba kamu tampilkan apa hasilnya, seperti apa munculnya. Screen, jalankan. Seperti apa dia? Itu kamu keluar lagi dulu programnya, baru jalankan lagi ya. Tutup dulu programnya. Nggak jelas sih pakai ini sih. Kenapa kalian ininya nggak pakai itu aja langsung itunya ya? Zoom-nya kok di HP? saya pakai berat dia, Pak. Hah? Pakai komputer, Pak, nggak ada Buat kameranya. datanya berat. Kok kameranya nggak ada? Iya, laptopnya soalnya lagi dipakai kakak. Itu seperti itu susah jadi ininya kan? Ini kan juga pakai laptop nih si itu nih. Si Rizky kan pakai laptop nih.
datanya jadi berat Pak. Apa nge-lag? Berat gimana? Saya juga kalau di kampus tuh malah sering pakai HP kok ininya jaringannya, kalau jaringan kampus tuh malah sering putus. Saya gunakan HP juga. Nah, udah ya susah ininya, diulang lagi itunya ya. Nah, ini saya lanjutkan. Ya. Jadi ininya hanya bisa seperti ini ya. Jadi dia hanya kalau data yang salah juga tetap masuk. Nah, gimana supaya kita ininya nanti cabangnya akan ditambah dulu ya. Contohnya nanti saya ambilkan contohnya ya. Bisa ambilkan contohnya dulu. Mana kalau program ini tetap dia 13-nya nggak masuk, datanya salah itu. Nah, ini juga kan, kalau program yang ini, kalau datanya kita masukin sangat besar, dia juga masih masuk, karena nggak ada batas ya. Contohnya, umpamanya, datanya saya masukin, datanya 17.000 umpamanya. Nah, nggak ada bangunan yang punya lantai 17.000. Jadi tetap aja keluar deh kan. Nah, ini harus kita batasi. Malah lantainya berapa? Hanya lantai 50 gitu ya umpamanya. Lantai yang tertinggi diganya cuma berapa? 100-an ya. 200 ya. Dan sampai ribuan. Nah, salah ya kan? Nah, jadi masuk juga dia. Atau nanti dia juga minus. Nggak masuk. Jadi bukan hanya 13 saja yang diinin dia ya, yang diproses. Pokoknya dia hanya membedakan jika di atas 13, dikurang 1, nggak ada batas. Di bawah 13 juga nggak ada batas. Lantainya minus 70, itu tetap aja dia. Tidak ada kedalaman itu. Yang underground itu hanya biasanya beberapa lantai ya. Dan undergroundnya cuma berlaku tidak ada batas besar ini. Nah, ini karena cabangnya nggak bisa dibatasinya. Nanti bisa kita ubah dengan menambah cabang. Nanti akan kita masuk ya cabang yang lebih dari itu namanya lebih dari 1 ya. Kita lihat tutorial nanti ininya. Kelihatan kan? Ini ya. Nah. Nah, ini contohnya nanti program jalankan ya, karena kita belum masuk, belum bisa lihatin programnya ya, hasilnya saja. Program jadinya, sumbernya nggak saya tampilkan dulu. Nah, ini ya, contohnya yang di sini sama dengan tadi, input 13 tidak disediakan. Nah, sama ya, benar nggak? Tadi juga disediakan, tulisnya tetap aja masuk ya. Sekarang ini kita batasi benar-benar 13. Lantai nomornya hanya 1 sampai 30. Jadi dia tidak mempunyai lantai 31. Nah, juga underground-nya juga nggak ditulis ya. Nggak ada. Dia hanya inputnya hanya yang benar itu 1 sampai 30. Di atas 13 tetap, kurang 1, di bawah 13 tetap. Sebenarnya 13 tidak muncul. Kita masukkan 13. Tadi kan masuk juga dia, 13 masuk. Sekarang dia 13, datanya salah. Salah kenapa? 13 itu tidak dinomorin 13. 13 dinomorin 14. Ada benar satunya ya. Kemudian 130. Tapi kalau nantinya kita masukin 1000 juga masuk ya. Nah, gimana kalau dia kita batasin juga sesuai dengan tadi dibatasin apanya namanya 13-nya nggak masuk sudah. Sekarang yang tertinggi juga nantinya hanya sampai 30 ketemu tadi 1700 gitu ya. Ya nggak ada. Karena nantinya hanya sampai 30. Jadi pun nomornya sampai 31 nanti ya. Karena dia 13 masuk, 30-nya adalah lantai 31. Nah, ini sejujurnya nggak masuk. Ya minus tadi juga. Minus banyak tadi ya. Nanti itu berarti cabangnya lebih dari 2 nanti ya. Bisa cabang 2. Cabang 2 seperti ini terbatas. Cuma yang paling sederhana itu cabang yang paling sederhana. Ya minus tadi juga. Minus 9. Ya nggak ada. Karena dia hitungnya mulai dari 1. Nah, itu dia ya. Nah, ini sebelum kita lanjutkan ke ininya, cabang yang lebih dari 2. Ini kita coba dulu
cabang yang masih 2 juga ya, cuman dengan contoh yang lain. Sebelumnya kita masukin dulu apa tuh yang relasinya tadi. Ya, penulisannya. Jadi kita gunakan ini ya, tanda besar. Di matematika sama dengan di bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman semua sama ya, pemrograman bukan C saja ya. Ini besar, besar. Cuman kalau besar sama, ini di matematika ditulis seperti besar garis bawah-bawah ya, tanda besarnya. Ini dia besar, dia ditambah dengan sama dengan langsung ya, besar sama. Kalau kecil sama. Oke, ini seperti yang output ya. Besar per input. 2 kali tapi dia. Nah, kecil. Kecil sama juga. Garis bawah kalau di matematika dia sama dengan kecil sama dengan. Nah, ini sama dengan. Sama dengan di matematika untuk relasi dan untuk persamaan biasa sama dia. Karena dia luas kiri luas kanannya boleh sama gitu ya. Tetapi kalau di ini relasi itu tidak. Dia menggunakan sama dengan 2. Kalau digunakan sama dengan 1 apa? Luas kirinya tidak boleh berupa persamaan. Tidak boleh berupa angka. Kalau di relasi boleh. Ini boleh kiri kanannya bisa persamaan, bisa angka, bisa variabel, bisa konstanta dua-duanya boleh. Dan di sini tidak boleh, makanya tidak sama-sama dengannya untuk relasi ini. Kalau ini nilainya adalah hasilnya berapa besarnya. Sedangkan kalau relasi di sini adalah hanya benar atau salah. Semua relasinya hanya benar atau salah. Sama juga dengan persen, ada sisa atau tidak ada sisa. Ada sisa berapapun dia dianggap ada sisa. Ini 1, tidak ada sisa tapi dia 0. Kalau ini kalau benar apapun besarnya berapapun nilainya, yang penting dia luas kiri luas kanan benar, tapi dia akan benar. Kalau salah dia salah. Cuma 2 kemungkinan benar atau salah. Kalau di sini banyak karena hasil berbeda nilai berbeda hasil. Ini berbeda nilai bisa nilainya sama benar sama benar bisa sama-sama salah. Tapi kalau di sini dia berbeda besaran dan berbeda hasil. Ini tanda tidak sama dengan sama ya. Ini coret. Di sini dia tidak ada coretnya. Ini tanda seru. Nah, kenapa kemarin waktu belajar variabel tanda seru tidak boleh dipergunakan? Makanya digunakan tanda seru sama dengan ini dia untuk tidak sama. Jangan lupa sama dengannya. Kalau lupa sama dengannya dia berubah fungsi menjadi logika not. Nah kalau logika not dia hanya 1, tidak boleh kiri kanan. Di kiri sebelum not ini persamaan, nanti dia hasilnya akan dibalik apapun hasilnya. Jika hasilnya benar dia jadi salah, jadi kalau salah jadi benar. Not nanti kita masukkan. Ini relasi. Jadi dulunya ada isinya kiri kanan. Nah di dalam untuk syarat salah satunya harus berupa variabel, tidak boleh berupa konstanta. Seperti bawah nanti nilainya benar ya, nilainya benar seperti ini. 3 kecil sama dari 4 nilainya benar nih. Tetapi ini tidak akan membuat cabangnya bisa kita pilih. Dia akan menetapkan satu cabang. Kalau benar ya cabang yang benar saja ini proses. Yang salah tidak pernah masuk. Cabang yang lain tidak pernah. Cabang yang benar saja. Cabang yang lain tidak. Nah, ini penulisannya salah. Karena dia harus kecil dulu baru sama dengan. Ini programnya salah. Kalau ini jalan. Program jalan yang di atas ya. Ini jalan. Tetapi hasilnya itu terus. Apapun yang kita masukin hasilnya itu terus. Cabangnya itu terus. Itu ya. Karena dia konstanta. Harus salah satunya variabel supaya bisa nilainya berubah. Jika nilai tertentu, dia bisa benar. Nilai yang lain dia juga bisa salah. Jadi ada beberapa nilai bisa benar, beberapa nilai bisa salah. Kalau ini enggak, dia selalu benar. Yang ini malah selalu salah. Program tidak salah. Cuman dia akan selalu memilih cabang yang salah. Jadi cabang itu terus, apapun inputnya. Ini nggak boleh. Dia harus salah satu variabel, 3-nya variabel, atau 4-nya variabel. Ya, sudah sama. Salah satunya harus variabel, supaya nilai variabel itu bisa berubah. Kalau tidak, ya udah. Nilainya itu benar. Jadi programnya selalu itu aja pilihannya. Padahal umpamanya pilihan kita ada 5. Dia selalu memilih yang satu saja. Yang pertama saja, atau yang terakhir saja. Yang di tengah-tengah tidak bisa. Yang di atas atau yang di tengah tidak bisa. Atau kalau yang di bawah ya. Kalau yang pilihan terakhir yang di bawah atau di tengah tidak bisa. Kalau pilihan yang pertama yang ke bawahnya tidak bisa. Kalau itu aja. Nah, itu ya. Ini nilainya ini nggak boleh juga ya. Tapi harus salah satunya variabel. Nah, jumlahnya salah. Ini sama dengannya 1. Nah harus menggunakan ini ya. Tapi variabel. Salah satunya apakah 3-nya variabel, apa 6 bagi 2-nya yang variabel. Tidak boleh dua-duanya konstanta. Ini sama dengan harus 2. Nih, kalau bilangan bulan, ini tidak persis. Sepertiga itu tidak 0,333, tidak. 0,333 itu adalah pembulatan, tidak persis sama. Itu akan selalu salah nanti. Tidak akan pernah dapat sepertiga. Ini juga nggak boleh dua-duanya konstanta.
Kalau besar boleh nih, kecil boleh ya, tapi tidak akan pernah dia sama bilangan pecahan murni dengan desimal. Kalau yang tidak habis dibagi, dia tidak akan bisa sama. Tapi kalau habis dibagi, umpamanya setengah, 1 dibagi 2, itu bisa 0,5, itu benar. Nanti habis dibagi ya. Tapi kalau 1 bagi 3, tidak akan pernah dibagi. Tapi kalau 1 bagi 2, bisa, dapatnya 0,5. Bisa benar, bisa benar. Ini selalu salah. Tidak akan pernah benar. Walaupun jadikan variabel ya. Kemudian yang ini kita gunakan lagi. Kalau tadi tandanya adalah tanda besar ya. Tadi contoh pertama tandanya adalah tandanya besar. Floor besar dan tidak. Ini kita gunakan yang kecil. Boleh nggak kecil nih? Boleh. Cuman ini dibalik. Ininya sama dengan floor, ininya floor plus 1. Nah, kita gunakan yang program berikutnya latihan 32. Nah, di sini ada perubahan sedikit. Kita merubah yang kemarin itu dengan memberi tandanya bilangannya itu supaya dia 2 angka di belakang koma, kemudian karena nilainya ada 2 nih ya. Nah, nanti ada kamu edit sedikit ya, edit sedikit. Tambahkan ini ya. Dia akan mengubah nilainya itu sejajar antara nilai desimalnya, asal jaraknya sama ya, letaknya sama. Nah, ini copy paste dulu. Nanti baru terangkan latihan 32. Latihan 32 di copy paste. Saya akan terangkan bedanya nanti. Cuman kamu edit dulu ya. Dari yang saya tampilkan ini diedit. Setelah kamu tampilkan, nggak usah disimpan dulu ya. Kamu edit dulu. Pertama ininya. Di bawah include IO stream ditambahkan include IO manage. Itu dulu ya. Besarkan ya. Supaya kelihatan. Nah, ya. Nomor 5 ini tambahkan nih. Di atas using-nya ditambahkan include IO manage. Itu dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan tambahan di bawahnya tampilan ini untuk menampilkan formatnya kita atur. Sama tadi yang minggu kemarin ya, bahwa desimalnya kita samakan karena dia bilang bulat ya, double ya, double bulat. Kita samakan. Karena ini makanya tulis dulu include IO manage di bawah include. Boleh bolak-balik. Sebelum IO stream boleh, setelah IO stream boleh ya. Kalau ini include itu boleh, tidak harus urut. Yang penting ada. Yang atas dia ya. Sebelum using dan space atau sebelum input ya. Pokoknya setelah komentar judul IO include dulu. Tapi kalau deklarasi atau definisi boleh di atas, nanti kalau diperlukan di bawah definisi lagi boleh. Itu bedanya dia dengan si biasa. Kalau si biasa tidak, dia harus yang pertama dibawa dalam fungsi main. Deklarasi dulu. Baru bisa dipakai. Kalau sini boleh. Dia dipakainya belakangan, nanti aja deklarasinya boleh. Nah, ini tulis dulu ya. Setelah include IO manage, sudah selesai? Jawab kalau udah ya. Sudah selesai belum ditulis ini? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, yang di bawahnya, tambahannya ya. Supaya nanti dia program kita ini sesuai dengan ininya, outputnya ya. Outputnya kita atur. Kecilin ya, karena dia ada sampai di sini. Sampai NL ya. Nah, ini NL. Nah, ini ya. Nah, di bawah, ini barisnya mungkin beda ya, karena ini udah ditambah tadi, barisnya beda. Di bawah, pokoknya di bawah bayar sama dengan belanja kurang diskon, ditambahkan 2 ini baris ini. Ditambahkan baris yang di sininya ya, baris 26 dan baris 27 yang ditambahkan itu. Jangan lihat 26-nya ya, pokoknya 26, di baris yang kedua-duanya kamu tulis di bawah bayar. Kemudian tulis lagi, sebelum checkout harga setelah diskon, ditambah lagi. Harga diskonnya juga diedit ya. Jadi 3 baris diedit. Ini ditambahkan ya. Yang checkout terakhirnya ditambahkan set W-nya. Pertama, kita tambahkan checkout fixed set precision. Artinya apa? Kita akan membuat bilangan variabel yang di bawah baris checkout ini, baris 26, dibuat jika dia bilangan pecahan, dia akan ditampilkan 2 angka di belakang koma. Ini dia. Sudah kita ini ke kemarin ya, program terakhir kemarin. Fixed set precision. Itu dia menampilkan apapun bilangan positif hanya 2 angka di belakang koma. Kalau sebelumnya tergantung, bisa 5, bisa 4, bisa tidak ada gitu ya. Ini kalau 0 pun bisa ditampilkan 2 angka. Itu dulu ya. Kemudian yang baris bawahnya kita tambah nih. Jadi supaya nanti kelihatan kedua barisnya. Diskonnya berapa? Aslinya kan nggak ada. Hanya harga setelah diskon ya. Diskonnya berapa? Nah, diskonnya adalah diskon yang kita masukin tadi ini besarnya kan dikali dengan belanjanya. Jadi
5%, 0,05 kali belanja. Kalau dia 100.000 ya 0,5 kali 100.000, berarti dapatnya 5.000. Kalau dia 200.000, dapatnya ini ya, 1.000 berarti dia 30%, 30.000. Nah, itu dia. Baru ditambahkan nilai lebarnya. Kenapa 10? Nah, karena ini ada punya pecahan. Pecahannya 2, titik desimalnya 1, sisanya 7 untuk bilang bulatnya. Jadi bilang bulatnya hanya 7 nih. Nah, ininya disamakan. Mulai layout-nya ya, kolomnya sama, harus sejajar. Kemudian persennya kutipnya juga sama. Baru ke sininya set W 10. Artinya kita atur lebarnya 10 dengan mulainya yang sama. Kalau ininya nggak sama, kutipnya dengan layout-nya, ya hasilnya juga pasti nggak sama. Tapi kalau udah sama, ini baru dia akan sama. Asal sama-sama 10 ya. 10 dia akan atur. Boleh kalau umpamanya bilangan kecil di atasnya 10, di bawah 20 nggak masalah. Dia akan tetap rata kanan. Ini rata kanan. Set W ini akan membuat rata kanan. Tanpa set W dia akan rata ini. Nanti akan saya coba dulu. Saya hapus ininya ya. Yang set W-nya yang tanpa set W. Nah, ya, baru kita tampilkan yang dengan set W-nya. Ya. Nah, ini ketik dulu ya. Nanti baru saya hapus. Baru nanti saya tampilkan lagi yang hasil hapusannya. Nah, ini dia. Sudah selesai ngomong ya. Jadi 3 baris itu ditulis. Baris ketiga cuma diedit sedikit ya. Ditambahkan set W-nya. Jadi fix, set precision 2, set out ya. Set out, tanda kecil, fix, tanda kecil, set precision ya. Jangan salah tulisannya ya. Set preci ya. Precision. Langsung 2 titik koma. Kemudian baru set out, besar diskon. Nah, titik 2-nya harus sejajar dengan besar harga diskon. Kutipnya juga harus sejajar. Baru set W10, baru diskon kali belanja, kurung ya. ML, supaya turun. Kemudian di bawahnya sama ya, bayar ML. Baru sistem pause. Selesai ini kita baru disimpan, nanti kita tampilkan nilainya jika tidak di set W gimana. Ini saya tampilkan set W dulu ya. Nah, nanti set W ini kita edit, nanti baru kita kembalikan lagi. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Titik? Belum Pak, dikit lagi Pak. Ayo. Setelah itu baru simpan dengan latihan 32 ya. 32. Latihan 32. Nanti gimana dia bedanya antara yang di set W dengan yang tidak di set W. Sudah simpan dulu sebagian. Ini ya putar ya. Untuk yang tidak set W-nya nanti. 31. 321 ya. Ya, sudah Pak. Nah, sebentar ya. Saya tambahkan dulu yang 321-nya saya akan ubah. Jadi saya tampilkan ya hasilnya. Dulu yang dengan set W-nya diatur lebarnya, set width ya dia. Bentar dulu saya inikan dulu ya. Supaya berbeda nanti ini ya. Jadi nilainya ada pilihannya juga dua ya. Pilihannya di atas 120 dan di bawah 120 gitu ya. Ininya. Tapi dia tampilannya kita atur. Aduh ya, sebentar dulu ini ya. Proses sebentar, saya ubah dulu yang dua-duanya ya. Kita lihat nanti perbedaan antara yang menggunakan lebarnya diatur, yang tidak. Tidak diatur udah kemarin juga ya, tampilnya dia rata ke kiri. Pokoknya bilang pertama yang terbesarnya sebelah kiri.
saya tampilkan dulu sini ya. Yang 32. Nanti baru yang di tanpa set W-nya gimana gitu ya. Nah, ini yang set W dulu ya. Kita coba dua-duanya nilai yang benar. Jadi dia besaran ininya diskonnya kan, diskonnya jika belanja kecil dari 120.000, diskonnya 0,5%. Kalau tidak, berarti kan lebih besar berarti ya. Kalau tidak lebih kecil kan lebih besar. Dari 110.000 ke atas, diskonnya 15%. Ini yang 100.000 saya taruh dulu. 100.000 dia belanja 100.000. 100.000 lebih kecil daripada 120. Jadi diskonnya hanya 5%. Diskonnya 5%. Ini dia diatur kan lebarnya, lihat. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan sama 55.000, 90 dengan adanya. Yang ini output ya, input tidak bisa diatur ya. Ini input yang di atasnya. Yang outputnya yang diskon sama ini kan kita masukkan tadi hasilnya ini. Dua angka belakang koma. Nah, ini ya, benar sesuai. Nanti yang sesuai gimana? Nanti ininya dulu. Sekarang umpamanya 200, ini kan 5% ya. 5% dari 100.000 adalah 5.000. Kalau gimana kalau dia di atas 120.000, di atas 120.000, ya, mana dia 120.000 itu kita tampilkan dulu. Jika dia di atas 120.000, tadi kan 5%. Kalau 200.000 bukan 5% lagi. Kalau 5% dapatnya kan ini 10.000 ya, karena 10%-nya adalah 20.000, jadi 5%-nya adalah 10.000 kan, 100.000 kan 5.000 kan. Ini tidak. Dia dapatnya 15% karena syaratnya salah. Syaratnya tidak untuk 5%, tapi menjadi 15% karena dia di atas 120.000. Jadi dia dapatnya 30% nih. 30% itu berarti 15% ya. 15% berarti 15.000 kali 2, 30.000 ya. Jadi diskonnya 30.000, bayarnya 170. Nah, lihat kan? 30 sejajar dengan 70. 0 sejajar, titiknya sejajar. Nah, ini masih ada salahnya dulu. Saya tampilkan salahnya dulu ya. Salahnya dulu. Program ini. Jadi kalau dia negatif juga tetap keluar. Kalau ke atas nggak ada masalah ya. Yang penting besar ya. Belanja berapapun di atas 170.000 dapat diskonnya adalah 5%. Tapi kalau negatif, nah gimana? Wah, negatif ada. Negatif harusnya nggak ada kan? Orang negatif kan ada diskon. Orang negatif kok nggak belanja. Nah, ini dia tetap itu umpamanya 300.000 negatif. Tetap dia 5%. 15.000 kurangnya kan. Cuma 15.000 minus 15.000 minus 285.000. Ini kan nggak ada. Salah. Ya. Nah, ini salahnya nanti kita atur lagi gimana supaya dia tetap. Nah, ini yang ini dulu. Yang kalau kita ubah dia yang tadi ininya programnya ya, kalau kita ubah kalau nggak kita kasih. Nah, maksudnya tidak diberi tanda set W-nya. Nah, ini saya simpan di 321 ya nih. Set W-nya nggak ada nih. Sama ya, ini program sama. Set W 10, di sini tidak ada set W 10. Tapi kan fixed precision-nya ada, tetap ada. IO management tetap ada. Cuman set W-nya yang kita atur. Kita hanya mengatur 2 desimal saja. Mana nih? Tampilkan ya hasilnya. Tampilkan dia tidak saja nilainya benar. Nilainya benar tetap sama dengan yang tadi. Kita tampilkan nilai yang sama ya. Kita tampilkan nilai yang sama. Nilainya benar. Tetapi dia tidak sejajar antara titiknya. 100.000 dulu. Dapatnya ini kan 100.000 dapatnya 5.000 persennya ya. Bayarnya 95. Sama. 5.000. Cuma lihat titik desimalnya 5.000-nya dengan 90.000 jajarnya. 5.000 di bawah sama dengan 100. Titiknya tidak rata kiri. Ya, rata kiri. Nilainya benar ya, nilainya benar. Tampilannya tidak sesuai aja. Nilainya tidak benar. Tidak kasih set W, nilainya tidak salah ya. Nah, ini hanya menampilkan 2 angka koma sama. Ini nilainya benar, cuman tidak sejajar. 5.000 masa sejajarnya 90.000. 5.000 yang di bawah sudah dengan ratusan. Nah, sedangkan 0 terakhir dengan titik. Sedangkan titik dia dengan 0. Nah, kan beda ya. Nah, kita tampilkan lagi yang berikutnya. Contoh yang berikutnya. Yang salah ya. Ininya bukan salah, tapi outputnya tidak disejajar antara desimalnya. Kita nilai yang tadi lagi. Outputnya 300.000 tadi ya. 300.000. 200.000 ya. 200.000. Dapatnya kurangnya 30 ya. 15 tambah ya 30, bayarnya 170. Sama.
Cuma ratanya kiri. Nah, nanti kita bandingkan ya. Yang minus juga sama salahnya, nggak usah tampilkan. Ini saya tampilkan dua-duanya. Ya. Nanti kita bandingkan tampilannya. Sama-sama 30.000, latihan yang set W-nya tidak diatur, sama yang set W-nya diatur. Sama 20.000 ya. Nah, nanti saya tampilkan. Ini yang di atasnya diatur ya. Yang di bawahnya nanti yang tidak kita atur lebarnya. Nanti kita tampilkan. Ya, kita tampilkan. Tampilkan ya. Ya hasilnya nilainya tidak salah ya, cuma tampilannya tidak teratur itu aja sebenarnya. Ini saya tampilkan ya semuanya. Jadi kamu ya set W aja ya, yang satunya nggak usah, yang benar aja kita ambil. Nah, ini tampilkan. Nah, lihat ya, yang di atas adalah yang set W-nya 10. Jadi puluhan ribunya sejajar, titik desimalnya sejajar, karena bilangnya sama. Asal kutipnya sama ya, sejajar, titik duanya sejajar, kutipnya sejajar, dan CO-nya mulainya sejajar. Nah, ini ya, CO-nya ya sama itunya ya. Kalau sejajar nanti kita jaraknya hitung berapa spasi. Nah ini yang set W-nya tidak kita atur, lihat. 200.000 sejajar dengan 30.000 sejajar 110.000, sejajar benar ya yang di atas. Nah, ini titik desimalnya nih. Nah, itu dia. Ini nggak kita atur. Dia rata kiri itu bilangan. Kalau set W-nya kita atur, ratanya kiri. Kalau set W-nya kita atur, dan ratanya kanan. Jika titik desimalnya akan sejajar, satuan akan sejajar, puluhan sejajar, sampai ribuan, ratusan ribu sejajar sama-sama. Asal ya bolehnya ininya juga kutipnya sama-sama sejajar. Dengan syarat kutip dan CO-nya juga sejajar. Kalau tidak, otomatis dia susah untuk sejajarkan. Jadi di sininya harus kita sejajarkan. Nah, lihat tadi ya. CO mulainya nih sejajar nih. Kutipnya, yang penting kutipnya sejajar. Kalau titik duanya boleh nggak? Boleh, tapi kutipnya di sini. Kutip duanya kita maju di sini, nggak usah, asal kutipnya sejajar. Nah, ini baru dia. Jadi kan ditutupnya sampai tanda kutip, bukan titik dua. Titik duanya tampilan kan, kutip ini, kutip ini. Kutip ini dengan kutip ini sejajar. Nah, baru dia nanti jika set W-nya sama, ini ya set W-nya maksudnya lebarnya datanya sama, tapi saya taruhnya yang pertama 20, yang pertama 30, nggak bisa, karena dia jaraknya dia akan mengatur dari sininya ya, dari kutip ini akan diatur 10 karakter ke kanan. Nah kalau di bawahnya 30 ya di ujungnya di sini kan, berarti nolnya akhirnya akan bergeser. Jadi selain ini, nah, ini juga sama ini ya, setnya juga sama. Karena dia mulai dari sini ujungnya sampai berakhir. Nah kalau dia ini pendek, berarti dia ke depan. Nanti nol bilang terkecilnya tidak akan sejajar. Makanya setnya juga sejajar, kutipnya juga. Dalam ini boleh enggak ya? Asal setnya boleh ya. Kutip ini mulai ujung dengan ujung harus sama. Kutip ya sama ya. Atas ke bawah ini sama. Dengan syarat setnya juga sejajar. Kalau lagi set ini satu, pokoknya set satu. Ini kan jumlahnya sama sebenarnya. Cuman kita nggak kelihatan kan, ujungnya lebih baik supaya mudah ya disejajarkan. Nah itu maksudnya ya. Jadi ini sejajar, baru set W berlaku. Kalau ini juga nggak sejajar, kita set W-nya disamakan ya salah. Jadi kita harus mengubah set W ya. Makanya supaya mudah ini disejajarkan. Nah itu yang clear ini aja. Yang tanpa set W tadi nggak usah. Nah, ini ya tidak kedua ya. Tapi kita udah atur. Nah, sekarang coba yang sudah siap. Siapa yang sudah siap? Diisi ya. Pertama di bawah 120, kemudian di atas 120. Ada dua isiannya ya. Dari ketik tadi ya, sama. Coba, abangnya juga salah ya. Kalau minusnya juga dihitung. Jadi karena coba bagi yang sudah
selesai, coba dijalankan dengan 2 kali input. Pertama inputnya di atas 120, kemudian di bawah 120. Boleh bolak-balik ya. Yang kecil di atas 20 boleh, yang besar 120 boleh, tapi 2 kali. Jadi ada yang di atas 120, ada yang di bawah 120. Jadi cabangnya 2. Jadi kalau cabangnya harus semuanya kita tes. Coba, siapa yang bisa? Saya Pak, tapi pakai kamera belakang lagi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, asal kelihatan. Ini kelihatan. Ini kelihatan. Iya Pak. Baik, sebentar Pak. Coba, tampilkan nanti. Nanti kelihatan, nggak apa-apa. Kelihatan ya. Nah, udah cukup. Coba, diisi. Saya pakai Isinya dulu, kirinya nanti. Ya, udah, nggak apa-apa. Coba. 1000. 1.000 gram. Pasti di atas, yang 1.000 gram ya. Ini 15, berarti di bawah kan ya? Ya kan? Di bawah 120.000 kan? 115.000 kan di bawah. Iya Pak. Bukannya hanya 5%. Kalau 10% kan 1.500, 5%-nya 350 kan? Jadi bayarnya 14.000. Iya. Nah, ada sejajar tentunya kan? Titik desimal sejajar, karena desimal kita anggap 2 angka. Tapi kalau desimalnya juga berbeda, yang 1 2 angka, 1 3 angka, itu dia juga tidak akan sejajar. Dia ngitung lebar keseluruhan ya. Makanya dia harus sama-sama. Nah, coba yang di atas 120.000. Itu dulu ya. Atas 120.000. Ada atas 120.000 ya. Isi aja dulu baru ditampilkan, nggak apa-apa ya. Dulu nanti baru ditampilkan. Susah kamu kalau barang-barang kan isi aja dulu. Dari atas baru nanti tampilkan. Iya Pak. Ya sama ya. Coba difokuskan, dulu nggak fokus. Nah, yaudah. Ya. Iya Pak. 1.000, 114 kan? 10%-nya 4.000 tambah 7.000, 1.000. Jadi bayarnya hanya 40 dikurang 1, 119.000 kan. Titiknya sejajar itu. 20.000 dengan 19.000 sejajarnya. 1.000 dengan 9.000, gitu kan? Oh, dengan. Dah. Tuh. Yang lain, coba tutup dulu ininya. Mereka. Yang lain. Coba. Coba yang lain. Coba yang lain, siapa yang lain? Coba ya. Saya masih problem, Pak. Masih error. Jadi kalau ada yang bermasalah, lihat yang videonya ya, filenya nanti. Lihat yang video filenya, kan saya tampilkan bisa kalau bisa di pause kan ya kan? Lihat baris per barisnya. Ya. Nah, saya tampilkan dulu nih sebentar ini ya baris per barisnya supaya nanti bagi yang masih salah ya akan bisa kelihatan. Nah, ini ya. Sama di include-nya dulu ya, yang lainnya sama. Ya, yang sama. Ini tambahkan ini tadi kan, yang belum ada IO manage. Kemudian baru ditambahkan baris terakhir ini. Nah, ini ya. Mulai dari setup, fix ini sampai gitu ya. Nanti kamu lihat nanti. Bisa dilihat ya. Nah, siapa lagi yang benar dulu? Kalau enggak nanti kita simpan itu baru saya kirim ke itu baru kamu lihat. Ayo ditampilkan dan mereka ya. Ada yang bisa? Kalau tidak nanti lihat lagi ininya karena di yang soft copy-nya nggak ada perbaikan ya. Nanti kamu lihat di videonya lagi. Bisa paham? Nggak bisa. Padahal udah sama kayak tadi. Nggak mungkin. Apa Di layarnya ingat layarnya yang program itu ditutup yang lama-lama yang dibuka ya. Tutup dulu. Di bintang tanda silangnya diklik ya. Baru jalankan. Dia tidak bisa 2 kecuali kamu jalankan dari Explorer baru dia bisa. Explorer itu dia bisa berapa kali pun bisa dia. 2 3 bisa.
Tapi kalau dari pemrograman C-nya, software C-nya itu dia hanya satu layar outputnya. Jadi kalau masih tampil layar yang lama harus ditutup dulu. Ada lagi yang lain? Harus dicek satu-satu itunya ya. Nah, kalau program itu harus memang harus dikontrol, pengecekannya. Nah, kalau enggak, nah nanti saya kirim aja itunya ya, videonya ya, lihat. Dijalankan ya seperti yang tadi hasilnya. Ya, hasilnya seperti yang tadi, seperti yang saya tampilkan tadi. Ya. Nanti saya kirim aja. Ininya. Ya, ini sampai jam 9. Nah, sekarang kita akhiri aja ininya, karena harusnya kita masuk ke cabang lebih dari 2 ya. Nah, ini nanti dijalankan dulu ya. Hah? Bisa? Bisa. Coba, kalau bisa tampilkan dulu. Sebelum kita tutup, tampilkan. Jalankan dulu ya, baru di-share. Nilainya 2 kali ya, di atas 120 dan di bawah 120. Terserah, yang mana duluan. Tapi saya di keyboard Diisi itunya. nggak bisa ngetik satu, Pak. Hah? Nggak bisa ngetik satu. Keyboard saya rusak satu. Apanya? Untuk nulis satu nggak bisa. Pokoknya di atas 120 kan 700 juga boleh kan? Iya. Nah, kenapa kok harus angka 1? Yang penting di atas 120, di bawah 120 gitu loh. Iya, Pak. Ini ya, artinya yang di atas 120. 15% dari 2,5 berarti kan 25.000 tambah 12,5. 37,5 kan? Hanya 212. Coba yang di bawah, nah ini sejajar ya. 30-nya sama dengan 12.000-nya. 7.000-nya sama dengan 2.000-nya, 500 sama 500. Coba, yang di bawah 120. Sekali lagi, bukan yang di bawah 120. Coba, jalankan lagi. Di bawah 120. Paling lebih kecil. Nah. Kan? 4.500. Karena 10%-nya 9.000 kan? Lihat, 4.000-nya dengan 5.000 sisanya 500 sama 500. Ya, betul? Ada lagi yang selesai? Ya, Aziz sama Rizky ada? Ini saya yang titik 02-nya Pak, belum. Coba tampilkan dulu, biar saya cek. Coba tampilkan. Ini tampilkan dulu. Iya, Pak. Coba tampilkan dulu hasilnya. Habis jadi perjalanan. Coba tampilkan. Rabot, Pak. Digedein. Di situ kan bisa gede tadi. Mundur sampai kelihatan angkanya. Terus, kecil itu. Nah, udah. Inputnya 200.000 ya. Inputnya berapa itu? 20.000 Pak. Nah. Yang jelas. Nah, ada. Benar itu, benar. Sekarang di atas 120. Jalankan lagi ya, tutup dulu itu. Jalankan lagi, masukin datanya di atas 120.000. Coba jalankan lagi. Isinya dalam 120.000. Baru tampilkan lagi. Coba. Kamu masukin berapa? 600 ya?
600 ya 60 tambah 30 ya benar 90. Ya benar itu. Ya benar. Benar. Siapa lagi? Ada? Si ini Aziz bisa? Lagi di ini, Pak. Bentar, Pak. Coba dulu. Kalau bisa ya. Kalau enggak kita tutup sampai di sini. Lihat nanti videonya ininya ya. Kalau karena ada yang ditambahkan ya. Nah itu PR udah saya kirim ya. Tolong dikerjakan. Dilihat Google Classroom ya. Banyak yang sering lihat Google Classroom. Kalau ada PR dikerjakan kirim ke Google Classroom. Karena saya hanya mengasih waktu seminggu dari pertemuan. Coba, jangan kalau masih bisa. Bisa, Aziz? Untuk PR boleh nanya nggak, Pak? Apa? Silakan. Kan itu soalnya A4 tiga pangkat A. Iya. Terus itu pangkat A-nya gimana? Apa? Pangkat A-nya itu maksudnya gimana? Ya kalau dia variabel, kalau bukan angka itu diinputkan. Oh, diinputkan. Diinputkan. Kalau enggak dari mana datangnya? Ini contohnya. X pangkat 2 kan X-nya diinputkan. 2-nya tidak. Gitu loh. Kalau A pangkat B, berarti A dan B-nya diinputkan. Kalau tidak, nggak selesai dia. Ya kan? Diinputkan, saya in-kan dia. Kan lihat, contoh makanya saya hanya mengubah sedikit saja. Contohnya S kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Nanti kamu bikinnya S pangkat B ditambah Y pangkat X pangkat A tambah Y pangkat B atau 3 pangkat 4 itu kan. Hanya itu doang, merubah sedikit aja. Lihat contohnya. Jalankan hasil contoh dulu, baru kamu jalankan punya kamu. Nah, jika nilai itu sama nggak? Kalau nggak, saya isi kalkulatornya. Gimana? Bisa, Aziz? Kalau tidak, udah kita tutup sampai di sini. Jadi ingat lagi PR ya, dikerjakan. Nanti yang nggak bisa lihat lagi videonya ya, akan saya tampilkan sekali lagi programnya. Pelan-pelan saya ini kan ya, nanti kamu bisa lihat. Coba nih, Pak. Ya, Pak. Ditambahkan nomor 5. Ya, nomor 5 ditambahkan. Nah, yang lainnya sama nih, sama. Kemudian baru ditambahkan lagi ini dibayar, di bawah bayar ya. Bedanya kan ini. Ketiga ini. Yang baris ketiga sudah ada sebagian, tambahnya set W doang. Yang lainnya Ini saya udah, Pak. Ya. Yang baru selesai. Coba. Saya sudah nih, Pak. Coba tampilkan. Yang berapa dulu, Pak? Terserah kamu. Kan bebas sih sudah. Berarti berapa? Terserah kamu kan. Nggak harus nanya saya. Bebas ya? Yang penting nanti dia di atas 120 dan di bawah 120 biar berbeda. Ini bebannya 1,35 berarti kan 15%. 135.000 ditambah separuhnya kan. Nah, terus yang di bawah 120 lagi. Saya 8.000 saya dengan 2.000 ini 5% dari 4.000 ya 2.000 ya. Nah, tutup ya. Saya benar. Nah, lihat itu kalau dia pakai set W, kalau nggak pakai set W, tapi dia nilainya benar ya, cuman dia tidak bisa sejajar seperti itu. Walaupun udah kita atur-atur itunya, susah ngaturnya tuh. Data berbeda dia, nah, ini kan dia lebarnya ditetapkan. Itu dia paling kanan cari dulu. Nah, kalau nggak kita atur, nah, dia masing-masing. Sekarang bisa sama, data berbeda dia berbeda lagi. Nah, itu dia ya. Nah, dan kita cukupkan ya. Nanti PR-nya dikirim ke Google Classroom ya, sesuai dengan batas tanggal. Saya tidak menerima di luar dari Google Classroom. Jadi dia hanya kalau kamu ditolak di situ berarti udah lewat waktunya. Ya. Cuma kasih waktu seminggu. Makanya sering-sering lihat karena
setiap pertemuan saya kirim data, ya, walaupun tidak setiap pertemuan ada PR ya. Kita tutupkan ya sampai pertemuan kita malam ini. Kita cukupkan sampai sekian. Mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ketemu lagi nanti hari Rabu ya. Ais. Kamis. Kamis Rabu.